Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Astuti. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian dapat menyaksikan video yang saya akan jelaskan berikut ini. Untuk yang pertama, kita harus terlebih dahulu mempunyai atau menyiapkan data tabel supaya mempermudah untuk perhitungan dan memasukkan menjadi data distribusi frekuensi. Sebelum itu, untuk memudahkan kalian dalam perhitungan kedepannya, kalian dapat menamai data yang kalian miliki secara keseluruhan, yaitu pada bagian kiri atas name box kalian bisa ganti namanya menjadi sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah itu, jika data kalian masih random atau bersifat acak, kalian dapat melakukan yang pertama, kalian blok keseluruhan data, kemudian klik copy, lalu klik kanan, pilih paste values. Nah, di sini tidak akan ada variabel data yang akan masuk. Selanjutnya, kita akan menentukan, yaitu yang pertama jumlah data atau N, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, penyelesaian dari jangkauan atau R, dengan rumus nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil, kemudian banyak kelas interval atau K dengan rumus target 1 ditambah 3,322 dikali log dalam kurung N. Lalu yang ketiga ada panjang kelas atau P dengan rumus jangkauan atau R dibagi dengan banyak kelas atau K. Yang selanjutnya, kita akan mencari yang pertama adalah jumlah data atau N. Rumusnya yaitu sama dengan, lalu ketik count, kemudian karena data telah saya namai, yaitu ketik saja nama datanya olahraga, kemudian klik enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai tertinggi, kita dapat menggunakan rumus klik sama dengan, kemudian ketik max, lalu nama data. Nama data di sini maksudnya yaitu dari data hasil ujian IPS 3 yang telah saya namai menjadi satu folder seperti ini, menjadi olahraga. Kemudian klik enter. Untuk mencari nilai terendah, kita dapat menggunakan rumus klik sama dengan, kemudian ketik min, lalu nama data, klik enter. Setelah itu, kita akan menyelesaikan jangkauan atau R. Rumusnya tadi adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Yang pertama sama dengan klik nilai tertinggi, lalu klik kurangi, kemudian klik nilai terendah, lalu enter. Setelah itu, kita akan mencari banyak kelas interval dengan rumus klik sama dengan, ketik 1 ditambah 3,322 dikali dengan log N. N di sini adalah jumlah data. Klik jumlah data, lalu kemudian enter. Lalu klik yes. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita akan mencari panjang kelas interval atau P. Rumusnya adalah sama dengan klik hasil dari jangkauan, kemudian dibagi dengan hasil banyak kelas interval, kemudian enter. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan atau mulai mendistribusikan data frekuensi ke tabel-tabel yang telah saya buat. Di sini tabel-tabelnya terdiri atas kolom kelas, interval, frekuensi, frekuensi kumulatif, tepi bawah, tepi atas, titik tengah atau fx,
frekuensi dan titik tengah, frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari, dan kemudian persentase. Untuk yang pertama, kita akan mencari jumlah kelas, yaitu klik 1, kemudian 2, kita langsung saja tarik ke bawah. Nah, karena datanya masih mengcopy yang di atas, kita bisa klik di sini lalu pilih file series. Nah, selanjutnya kita akan mencari interval. Rumusnya adalah di tepi bawah sebelah kiri, klik sama dengan, kemudian masukkan data nilai terendah, kemudian klik enter. Yang selanjutnya adalah untuk mencari interval sebelah kanan, yaitu rumusnya klik sama dengan, lalu buka kurung, masukkan interval sebelah kiri yang pertama, kemudian ditambah dengan panjang kelas, lalu tutup kurung. Untuk sebelumnya kita harus mengunci data tersebut supaya tidak berubah-ubah. Kita bisa langsung klik F4, kemudian klik enter. Nah, untuk yang selanjutnya kita baris interval kedua sebelah kiri, yaitu rumusnya klik sama dengan, kemudian masukkan data interval sebelah kanan yang pertama, lalu ditambah dengan 1, klik enter. Nah, supaya mempermudah, kita dapat langsung menariknya ke bawah karena hasil penjumlahannya sama. Nah, setelah kita menemukan interval, kita melanjutkannya ke bagian frekuensi. Untuk mencari frekuensi, rumusnya yaitu klik sama dengan, kemudian ketik frekuensi. Nah, di sini sudah ada. Kemudian masukkan data, lalu klik bins arrange, batas interval sebelah. Untuk sebelumnya kita harus klik titik 2, lalu bins arrange, yaitu batas interval sebelah kanan, kemudian klik Fn F2, lalu kita harus mengeklik Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Nah, karena cara penjumlahannya sama, kita bisa langsung menariknya ke bawah. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini saya lupa, harusnya sebelum kita menarik ke bawah dan mencari frekuensi, kita harus memblok kolom frekuensi sampai bawah, kemudian kita klik rumusnya sama dengan tulis frekuensi, lalu nama data, kemudian titik 2, lalu bins arrange, yaitu interval sebelah kanan, kemudian klik Fn F2, lalu Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Sebentar. Karena tadi terjadi kesalahan, kita langsung melanjutkannya lagi. Nah, yang pertama kita masukkan rumus, yaitu frekuensi, kemudian data, lalu titik 2, kemudian bins arrange, yaitu interval sebelah kanan, Fn F2, lalu ini. Nah, untuk tahu apakah frekuensi benar atau salah, kita bisa menjumlahkannya, yaitu dengan rumus klik sama dengan, ketik sum, kemudian blok data frekuensi dari atas ke bawah, kemudian enter. Nah, ternyata hasilnya benar.
Lalu kita akan melanjutkan ke bagian frekuensi kumulatif. Di sini frekuensi kumulatif rumusnya yaitu sama dengan frekuensi yang pertama, kemudian enter. Nah, yang selanjutnya kolom kedua yaitu klik sama dengan, kemudian masukkan data frekuensi kumulatif yang pertama, lalu ditambah dengan frekuensi baris kedua, kemudian enter. Karena berhubung caranya sama, cara penjumlahan sama, maka kita dapat menariknya langsung ke bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari tepi bawah dari data, yaitu rumusnya adalah klik sama dengan, kemudian kita klik interval bagian kiri di baris kiri, lalu kita kurangi dengan 0,5, kemudian enter. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal menariknya ke bawah. Yang sekarang kita akan mencari tepi atas. Tepi atas yaitu rumusnya klik sama dengan, kemudian kita klik interval baris sebelah kanan, lalu ditambah dengan 0,5, kemudian enter. Kita langsung tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari titik tengah atau X. Nah, di sini titik tengah atau X rumusnya yaitu klik sama dengan, lalu frekuensi yang pertama, kemudian dikali dengan nilai kita harus mencari nilai tengah. Yang tadi adalah rumus frekuensi dikali dengan titik tengah. Rumus titik tengah yaitu sama dengan buka kurung tepi atas ditambah tepi bawah tutup kurung, kemudian dibagi 2, lalu enter. Nah, caranya juga sama, maka kita dapat langsung menariknya ke bawah. Kemudian untuk mencari frekuensi dikali dengan titik tengah, yaitu rumusnya klik sama dengan frekuensi yang pertama, lalu dikalikan dengan titik tengah baris pertama, klik enter. Nah, caranya juga sama, jadi kita dapat langsung menariknya ke bawah. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari yaitu rumusnya yang pertama, klik sama dengan, lalu klik 0 ditambah dengan frekuensi kelas pertama, kemudian enter. Nah, karena caranya sama, cara penjumlahannya sama, kita dapat menariknya sampai ke bawah. Kemudian untuk mencari frekuensi lebih dari, yaitu rumusnya adalah klik sama dengan, lalu masukkan jumlah data, kemudian dikurang dengan frekuensi pertama, kemudian enter. Nah, untuk baris frekuensi lebih dari baris kedua, kita dapat menggunakan rumus klik sama dengan, kemudian masukkan hasil data frekuensi lebih dari yang pertama, kemudian dikurang dengan F2. F2 maksudnya adalah frekuensi baris kedua, lalu kemudian enter. Lalu yang selanjutnya, karena cara penjumlahannya sama, kita dapat langsung menariknya ke bawah juga. Nah, untuk frekuensi lebih dari, hasil akhirnya yaitu jika data itu benar, maka hasil akhirnya akan menjadi 0. Nah, yang terakhir yaitu persentase. Dalam menentukan persentase, rumusnya adalah klik sama dengan, kemudian masukkan data atas frekuensi,
lalu dibagi dengan jumlah total, kemudian blok dengan F4, lalu enter. Nah, untuk yang selanjutnya kita dapat langsung menariknya ke bawah karena cara penjumlahannya sama. Karena bentuknya masih belum persen atau kalian ingin langsung menjadikan bentuk persentase menjadi persen, bukan seperti ini, kalian dapat langsung mengeklik bagian sini. Nah, langsung menjadi persen, kemudian kalian dapat langsung menjumlahkannya dengan rumus sum, lalu kalian blok bagian kolom persentase, kemudian enter. Nah, jadi di sini hasilnya 100%. Maka bisa dikatakan persentase dari data yang saya miliki yaitu benar 100%. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat grafik histogramnya. Nah, di sini saya sudah membuat kolom yang terdiri dari kelas interval dan frekuensi. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita blok kedua data ini, kemudian kita klik insert, lalu kita klik chart. Nah, kita klik, kemudian data sudah menjadi data histogram. Kalian juga dapat membuat data tersebut menjadi lebih cantik. Caranya kalian tinggal klik di sini. Kalau kalian ingin menghilangkan garis-garis ini tinggal kalian klik delete saja. Nah, kenapa ini kosong? Karena data 57 dan 62 menunjukkan nilai 0. Nah, di sini kita tinggal klik data, klik kanan, kemudian kita pilih select data, lalu klik add, kemudian kita pilih bagian series name, kita blok di sini, kemudian di series values kita blok high frequency, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita tinggal klik OK, kemudian kita klik bagian sini, kemudian kita pilih change series chart type, kemudian di bagian sini kita pilih cluster column. Nah, saya akan memilih yang ini. Bukan. Nah, yang ini. Kemudian klik OK. Jadi, kita memiliki histogram sekaligus garis poligon hasil ujian olahraga IPS 3. Nah, dari video tutorial ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan pendistribusian frekuensi dan juga membuat histogram. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum